sudah memberikan nikmat kepada kita semua, baik berupa kita bisa bermuajalah, berkumpul di lokasi, berkumpul di satu majelis di Madrasah Aminatul Nafiyah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan, sang panutan, sang penerang jalan kita, jalannya umat Islam, dari jalan yang penuh kegelapan hingga menuju jalan yang tak berjalan seperti saat ini. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat beliau, dan kita diakui semua. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin, para wal hadirat, para wali murid seperti yang saya muliakan, yang saya hormati, 1 tahun kita sudah madrasah sudah melalui proses pembelajaran, mulai dari imtihan yang tahun kemarin sampai saat ini. Alhamdulillah kita sudah melalui banyak rintangan, proses pembelajaran yang harusnya kita gembleng setiap anak didik kita. Tentunya permasalahan ini tidak hanya disudutkan kepada Dewan Asatidz, melainkan dari para wali murid juga. Kita harus bisa membimbing anak-anak didik kita sehingga mereka bisa tahu ajaran-ajaran agama Islam, paling minim tentang cara ibadah sholat. Karena yang kami harapkan dan sangat kami mohon kepada wali murid, ayo anak-anak yang dulu jangan bersuara ya. Ayo gak benar anak-anaknya. Gak ingat kata Ustaz kemarin setelah sholat asar, ingat kalau kayak ini lagi, gak ingat janjinya ya anak-anak, gak ingat janjinya ya. Ya, saya ingatkan untuk anak-anak, jangan selalu memperhatikan apa yang dibicarakan sama Ustaz, sama orang tua. Kalau tidak mendengarkan, gimana? Bukan, nanti nggak ada imtihan lagi. Ya, kalau orangnya nggak mau teratur, nggak mau diatur, nggak jadi, nanti nggak mau imtihan lagi ya. Ya, semuanya dengerin anak-anak, para wali murid yang saya hormati. Sebenarnya proses pembelajaran madrasah ini kami gembleng semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara, mulai dari awal meniti dari pendidikan anak kami, mulai dari melihat betapa gairahnya, semangatnya anak-anak kita untuk mencari ilmu agama. Karena apa? Karena kalau kita memberikan pembelajaran di anak ketika di waktu besar, itu akan terasa sulit. Alangkah baiknya anak-anak kita waktu masih kecil, kita mulai dari masih kecil diberikan pembelajaran agama. Kami mohon kepada seluruh wali murid bisa mengerti dengan keberadaan dan kegiatan yang dilaksanakan di madrasah, mulai dari proses pembelajaran, mulai dari sisi keilmuan dan akhlaknya. Karena jujur kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau anak-anak kita dididik serendah-rendahnya, dididik dari jiwa yang terendah. Ya, anak-anak boleh bicara lagi loh, boleh bicara lagi sendiri, nggak mau dengerin. Ini masalahnya anak-anak kami mulai
kami pribadi, kalau kita tidak dari hal yang paling sulit, paling terbawah, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Contohnya apa? Kami setiap hari mohon maaf, anak-anak kami biasakan untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar, biar nantinya mereka itu untuk peduli terhadap sampah. Untuk kelas 6 kami biasakan juga mengambil hal-hal yang hal yang bisa membantu madrasah. Ini untuk kelas 6 kami benar-benar menggembleng akhlak mereka dan selalu menanyakan kegiatannya. Ketika kami menanyakan setelah sholat asar, kami selalu tanyakan kenapa? Karena kami sangat khawatir karena gangguan kejiwaan mereka tidak hanya dari sosial saja, tetapi dari teknologi yang kita beri kepada anak didik kita. Para wali murid yang saya hormati, itulah sisi dari proses pembelajaran kami. Kami mohon yang sangat besar untuk bisa memahami apa yang sudah kami lakukan selama proses pembelajaran di madrasah. Selanjutnya, alhamdulillah dari kemarin hasil celengan para wali murid yang tahun kemarin, alhamdulillah sudah kami jadikan satu amal dari para wali murid, yaitu menjadi gerbang madrasah, dan itulah hasil dari yang kemarin. Selanjutnya, walaupun karena anak-anak main ada yang bocor, ada ini, karena mereka ya anak-anak masih main-main, kami pahami di situ. Selanjutnya, tetap kami alokasikan anggaran dana-dana itu tidak untuk yang lainnya, tetapi tetap untuk fasilitas madrasah. Tentunya dalam hal ini kami sangat membutuhkan hal-hal celengan yang sudah wali murid dipegang di rumahnya, walaupun cuma setiap hari 500 rupiah, karena itu akan sangat membantu jalannya dakwah kita untuk membina anak-anak didik kita. Karena jujur madrasah ini tidak berdiri dengan hal-hal yang lain, tetapi madrasah ini tetap swasta. Selanjutnya, insya Allah dalam waktu dekat ini program madrasah selanjutnya yaitu pawai lampion, yang insya Allah akan dilaksanakan bukan malam 1 tapi malam tanggal 2. Kenapa? Karena masih asatidnya pengen bernafas dulu gitu. Itu karena kami biar bisa istirahat terlebih dahulu, nantinya bisa malam tanggal 2 Muharram kita mengadakan pawai lampion yang startnya dari madrasah. Selanjutnya, anak-anak bagaimana? Anak-anak hari Senin dan Selasa libur dulu. Nanti hari Rabu baru masuk kembali. Jadi kalau malam Selasa, malam tanggal 1, malam Rabu pawai lampion, besoknya masuk madrasah. Selama 1 minggu ini, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah masuk madrasah sampai hari Sabtu. Hari Seninnya diliburkan, disesuaikan dengan liburnya SD. Cuma liburnya madrasah cuma 1 minggu. Kalau SD 3 minggu, madrasah 1 minggu. Kenapa? Karena biar kami menggembleng anak didik kita lebih banyak. Karena kita banyak dipotong dengan bulan puasa, kita libur total. Nah, ini yang menjadi masalah kendala kami. Dan juga itu untuk perihal program dalam waktu dekat ini madrasah ini untuk nafiah dalam waktu dekat ini. Para wali murid yang saya hormati,
terakhir kami harap kepada wali murid untuk bisa mengerti dan tetap memberikan semangat kepada anak didik kita untuk tetap terus belajar madrasah. Karena tadi kata saya tadi, lebih baik belajar di waktu kecil daripada kita belajar agama ketika sudah besar. Karena apa? Karena ibaratnya kalau kita belajar di waktu dewasa, ibaratnya kita mengukir di atas air. Tapi kalau kita belajar di waktu kecil agama Islam, pelajaran agama Islam, itu akan mengukir di atas batu dan selamanya akan teringat sampai akhir hayatnya. Ini yang paling kita sangat tekankan untuk hal yang ibadah-ibadah seperti ibadah sholat yang wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Terakhir untuk anak-anak kelas 6, mohon kepada anak-anak kelas 6 didengarkan. Mana anak kelas 6? Oh, di podium saudara. Ya, ini anak-anak kelas 6 kalian terakhir di sini imtihan. Saya harap bukan hanya hari ini saja kalian ke madrasah, nanti imtihan ke sini lagi. Kenapa? Karena biar dekat silaturahim ya, kita bisa silaturahim dengan asatid dan ustadznya. Dan jangan lupa pesan saya untuk anak-anak kelas 6, jangan lupa kalian menjadi apa kalau biasa bintang yang dilihat di air ya. Kita walaupun sudah banyak berilmu, sudah sukses, tapi kita tetap merendah diri dan tetap tawadhu kepada orang tua dan guru. Karena nantinya ke depannya kalian harus benar-benar belajar. Anak-anak kelas 6 ini harus belajar lebih besar lagi, ilmunya lebih tinggi lagi, kalian akan semakin kewalahan. Nah, makanya dari sekarang dicicil belajar tiap hari, walaupun satu kalimat asalkan kalian belajar terus-terusan. Jangan lupa kisahnya sahabat siapa? Kelas 6. Kisahnya sahabat Ibnu Hajar yang bodohnya Masya Allah ketika masuk salah satu gua melihat air yang bisa melubangi batu. Walaupun bodoh, tapi kalau kita tetap tekun akan menjadi orang yang alim. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Itu pesan dari saya pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.